Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita bisa bertemu di salah satu dari rumah-rumah Allah yang ada di kota Denpasar, Bali ini. Kita mengisi waktu yang mungkin diisi oleh sebagian orang, sebagian kaum muslimin dengan jalan-jalan ke mall, makan-makan bersama keluarga, ada yang ke diskotik, ada yang mungkin nongkrong-nongkrong di pantai, ada yang mungkin masuk ke tempat-tempat yang di situ dikerjakan perbuatan-perbuatan haram. Kita duduk di masjid dalam rangka menimba ilmu agama yang merupakan salah satu jalan menuju surga. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menimba ilmu, siapa yang menempuh suatu jalan, di jalan ini dia niatkan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Karena dengan ilmu ini dia mengetahui apa yang halal, apa yang haram, apa yang harus dia kerjakan, apa yang tidak boleh dikerjakan. Dengan belajar dia tahu demikian, dan itulah jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan kita semua dalam husnul khatimah. Semoga duduknya kita di malam hari ini di sini bisa menjadi amal yang memperberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kelak memasukkan kita semua ke dalam surganya. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum saya lanjut masuk dalam materi, coba lihat kanan kiri. Kalau tidak kenal, kenalan. Dan kenalan bukan salaman. Kenalan, bukan salaman. Ibu-ibu silakan juga. Ibu-ibu kayaknya aman kalau aman dibuka cadarnya. Siapa tahu di sebelahnya ternyata laki-laki bercadar. Pendidikan anak. Supaya jadi reminder di awal. Kalau punya mushaf, bisa ditandai di mushafnya. Kalau tidak punya mushaf, adanya di aplikasi, bisa dibuka aplikasinya. Kalau cuma punya buku dicatat, ya dicatat. Kalau mencatat, alhamdulillah. Kalau tidak mencatat, coba catat. Surat At-Tahrim ayat 6. Saya kira ayat ini sudah sangat sering disebutkan oleh para guru-guru kita. Di surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Murattalnya insya Allah dirilis besok. Karena baru recording, videonya udah jadi, insya Allah besok dirilis. Surat At-Tahrim ayat 6, Allah mengatakan, hai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka.
Di bagian awal ayat ini Allah mengatakan, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bagaimana cara mendidik, bagaimana cara memelihara diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Kata Ali bin Abi Thalib, sebagaimana kita dapatkan tafsir ini di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Qala Sufyan ats-Tsauri an Mansur an rajulin an Ali radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala fitqu anfusakum wa ahlikum nara yaqul addibuhum muallimuhum. Ali bin Abi Thalib menafsirkan ayat jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, maksudnya adalah addibuhum, ajarkan mereka tentang adab, wa'allimuhum, dan ajari mereka tentang ilmu agama. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, surat An-Nisa ayat 9. Hanya saja tadi harusnya kita sebutkan An-Nisa lebih dulu ya, karena lebih dulu ayatnya di dalam Quran. An-Nisa ayat 9. Allah mengatakan, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang, yakni orang tua, kakek nenek juga, yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Kalau kita buka di tafsir Ibnu Katsir, disebutkan Ali bin Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seorang laki-laki yang ketika menjelang ajalnya berusaha untuk mewasiatkan hartanya yang bisa menimbulkan kemudaratan terhadap ahli warisnya. Sehingga Allah memerintahkan kepada orang yang mendengar wasiat tersebut, hendaklah dia bertakwa kepada Allah, membimbing si sakit serta meluruskannya ke jalan yang benar. Ya. Hendaknya si sakit memandang kepada keadaan para ahli warisnya sebagaimana diwajibkan baginya berbuat sesuatu untuk ahli warisnya bila dikhawatirkan mereka akan terlunta-lunta. Dan kita lihat bagaimana kebanyakan kaum muslimin di zaman sekarang, mereka sangat khawatir dengan urusan kesejahteraan anaknya di masa mendatang. Tapi untuk urusan agama mereka lalai. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka punya uang agak lebih. Apa yang mereka persiapkan untuk anaknya? Mereka bilang, kami sudah siapkan asuransi buat nanti masuk universitas. Oh, anaknya umur berapa Pak sekarang? Oh, masih di dalam janin. Sudah diurus universitasnya. Bahkan kalau ditanya, Bapak sudah daftar haji? Oh, itu nanti gampang. Untuk anak yang lahir pun belum. Atau kalaupun dia sudah lahir mungkin masih kecil, yang butuh ke universitas masih panjang lagi perjalanannya. Belum tentu orang tuanya melihat dia lulus SMA. Mereka sangat perhatian dengan urusan seperti itu. Tapi ketika anaknya tidak bisa baca Quran, tidak ada urusan. Bapak tidak ada waktu untuk antar TPA, Pak. Kalau Bapak memang tidak bisa ngajarkan sendiri Al-Qurannya. Waduh, itu kalau jam TPA itu saya masih ngantor. Istrinya, istri itu sibuk biasanya di dapur. Nunggu saya pulang. Anaknya sampai lulus SD, tidak bisa baca Quran. Ya. Anaknya yang cowok mau pulang jam berapa terserah. Anaknya dijemput cowok berganti-ganti, beda Sabtu malam Ahad, beda lagi cowok yang jemput. Pulang jam 11:30 nggak ada urusan. Nggak ada sama sekali perhatian. Nggak pernah bertanya kamu dari mana. Kenapa rokmu cuman sepaha begitu. Bahkan tidak ada yang, sebagian dari orang tua, banyak yang tidak mengetahui anaknya itu sudah balik atau belum, tidak tahu dia. Anaknya yang perempuan itu sudah haid atau tidak tahu. Bahkan anaknya pulang dari sekolah dasar dalam keadaan roknya berdarah. Dia tanya, Mak, ini ada darah apa, Mak? Adek kok berdarah, Mak? Oh, ini kayaknya adek datang bulan. Itu gimana hukumnya? Nah itu, Mama juga jarang belajar. Ya. Jadi untuk urusan dunia, Masya Allah. Tapi kalau untuk urusan akhirat,
Nih, ini masalahnya di sini bukan soal tepungnya, bukan soal adonannya, soalnya yang kokinya juga sama-sama tidak paham. Baik, sebagaimana saya bilang tadi, waktu kita pendek, jadi saya tidak usah panjang-panjang untuk dalil. Berikut ini contoh-contoh orang tua toksik. Kalau saya kira sudah jelas, nanti saya tidak usah panjang lebar ya Pak ya. Bapak Ibu, bila nanti saya kira poin yang saya sebutkan itu sudah jelas, saya pikir saya tidak usah berpanjang lebar. Hemat waktu. Karena di catatan saya, sesiangan ini saya ngumpulin dapat 22 poin. Banyak toh? Ya. 1. Sulit kendalikan emosi. Sulit kendalikan emosi. Kelakuan orang tuanya ini kasar, keras, suka main pukul. Ya, supaya anak diam itu ancam. Diam. Dengan tangan mungkin sudah lempar sesuatu. Apa? Tangan ini sudah siap dengan sebuah benda di tangannya. Diam. Anak takut, diam, ya, karena khawatir dengan benda yang ada di tangan bapaknya. Kadang itu remote TV. Kadang gelas. Kadang ada benda yang besar, buku. Bahkan kadang handphone. Kecuali iPhone 14 Pro Max sudah mungkin dilempar. Kedua, orang tua yang komunikasinya satu arah. Komunikasinya satu arah. Di rumah itu mirip seperti bos dengan karyawan. Di rumah hanya ada aturan, perintah, dan ada 2 orang dewasa tidak mau dibantah. Itu orang tua racun. Komunikasinya hanya satu arah. Yang ada hanya perintah. Anak-anak tidak bisa mengutarakan pendapat atau mengungkapkan keinginan, mengungkapkan kesedihan, tidak ada. Ya. Pokoknya di rumah ini hanya ada perintah, aturan, sama jangan bantah. Konon, saya tidak bilang semua begitu ya. Karena mungkin sekarang sudah zaman cukup berubah. Dulu, saya punya teman-teman yang bapaknya katanya ABRI, yang katanya bapaknya polisi. Itu takut kalau di rumah. Kalau bapak sudah pulang, itu takut. Ya, cenderung disiplin. Nah, mungkin ini ada unsur juga, satu arah. Meskipun mungkin tidak semua. Di rumah, orang tua yang seperti ini cenderung apa-apa diatur. Anaknya harus apa, kapan, bagaimana, itu semua sudah ada SOP-nya. Dan anak tidak boleh tidak. Ya. Hanya bisa dengan ikut aturan orang tua, tidak boleh bicara. 3. Orang tua toksik. Yang ketiga adalah yang paling dia tahu kelemahan anaknya. Yang paling dia tahu, yang paling dia hafal, kelemahan anak. Adapun kelebihan anak, tidak tahu. Ini bisa tercermin dari bagaimana orang tua itu sedikit-sedikit mengeluhkan anaknya. Misalnya dia bilang, anak saya ini susah ngafal. Anak saya ini begini, anak saya ini, itu semua isinya ada keluhan tentang anaknya. Padahal kalau kita gali, mungkin anak kita juga punya banyak kelebihan. Punya banyak kelebihan. Cuman kadang misal, bapaknya sibuk kerja. Bapak hanya ketemu di hari Ahad. Paling banter Sabtu Ahad. Itu pun hanya sekedar bawa anak misalnya pergi ke mall, makan-makan, selesai. Mereka tidak pernah yang namanya nanya, gimana nak di sekolah? Pelajaran apa yang kamu sukai? Bagaimana nilaimu kemarin? Bagaimana teman-temanmu di sekolah? Sekolahmu menyenangkan atau tidak? Bagaimana hafalanmu sekarang? Ya. Tidak banyak orang tua yang tahu tentang kelebihan anaknya. Ya. Berikutnya, yang ke berapa? Yang keempat. Kalau tadi itu adalah fokus atau terlalu tahu tentang kekurangan anak,
Yang keempat sebaliknya. Terlalu tahu dengan kelebihan anak dan cenderung membangga-banggakannya. Ini saya catat juga. Membanggakan kelebihan anak. Jadi kalau yang nomor 3 tadi adalah orang tua yang sedikit-sedikit anaknya dikeluhkan. Kalau yang satunya lagi sedikit-sedikit anaknya dibanggakan. Seolah-olah anaknya itu tidak punya kekurangan. Jadi kalau ngumpul sepupu-sepupunya, ya nanti dia ceritakan, oh ini si Pristin. Si Pristin ini mantap. Oh Pristin ini sekarang hebat dia kemarin. Dia dibangga-banggakan anaknya. Kadang-kadang yang jelek itu adalah bangga-banggakan anak di depan anak. Sehingga anaknya semakin gampang terbawa perasaan hebat. Biasanya nanti ketika anaknya sudah besar, anak-anak yang sering dibangga-banggakan orang tuanya, dia sulit untuk menata keikhlasan. Yang sering condong ini adalah kehebatan dan kesombongan. Ini racun buat anaknya. Kita hanya menciptakan anak-anak yang nanti ketika dia besar, dia hanya tahu bahwa dia ini adalah orang hebat, sombong, atau paling tidak, dia akan membanggakan dia dulu pernah hebat. Yang kelima, betul ya? Yang kelima, gengsi mengekspresikan kasih sayang kepada anak, baik dengan perbuatan maupun dengan ucapan. Mungkin ada yang berkata, Ustadz, tapi kita ini memang kan budaya timur itu ndak bisa bilang I love you, ndak seperti kan kalau orang barat itu kan terbiasa. I love you mom, love you dad, love you son, ya, love you baby, gitu kan? Itu terbiasa orang-orang barat. Kalau kita kan ndak biasa. Jawabannya, sebenarnya jangan bilang saya ini orang timur. Kita ini orang Islam. Di dalam Islam bukankah ada sunnahnya? Bila kamu mencintai saudaramu, maka bilang kepadanya apa? Inni uhibbuka fillah. Bilang bahwa saya mencintaimu. Nanti orang yang bilang saya cinta kepadamu karena Allah, maka tinggal menjawab ahabbaka alladzi ahbabtani fi. Kan ada sunnahnya. Cuma sunnah mengucapkan rasa cinta ini yang memang kemudian terhalang ketika kita memang lebih banyak bergaul dengan ya kita pada umumnya. Orang tua kita juga dulu jarang bilang begitu sama kita. Sehingga jemaah yang dirahmati Allah, mungkin kita sekarang terutama yang anaknya masih kecil-kecil, inilah waktunya memperbaiki generasi ke depannya. Supaya nanti anak-anak kita ketika dia sudah dewasa dan dia sudah menikah punya anak, nanti anak-anak kita pun akan menerapkan yang sekarang kita pelajari. Karena kita sudah menerapkan duluan saat dia kecil. Sering-sering bilang ketika peluk cium dan sayang, sayang. Ya. Terus bilang, misalnya, Abi sayang kakak. Terutama kalau kakak ikut sholat 5 waktu, Masya Allah, ini Abi sayang sama kakak. Masalahnya ini kalau gengsi, ya, hingga akhirnya kadang-kadang kita sudah besar, bapak kandung kita kayak bapak tetangga. Coba teman-teman, kapan terakhir kali cium bapaknya? Nah, antum kapan? Bapak masih ada? Bapak masih ada? Kapan terakhir kali antum cium bapak antum? Lupa. Karena saking lamanya. Kenapa saking lamanya? Karena tak terbiasa. Kenapa tidak terbiasa? Karena waktu kecil, mungkin orang tuanya tak membiasakan. Jangan diulang. Antum sudah menikah? Semoga Allah datangkan jodohnya. Nanti kalau sudah punya anak, nah, berkata begini, jangan sampai apa yang dulu bapakku lakukan kepadaku, aku ulangi lagi kepada anak. Saya kepada bapak saya, sampai sebagian ikhwan itu menganggap, Ustadz ini dulu kecil dimanja ya. Bukan dimanja. Tapi memang kami terbiasa memeluk, mencium. Kami manfaatkan waktu-waktu sekolah, waktu safar, waktu mau pergi mondok.
Jadi ibu kandung rasa ibu kandung, bapak kandung rasa bapak kandung. Sebagian orang bapak kandung rasa bapak tetangga. Ketika dia ditanya, kapan terakhir kali antum cium ibu bapak antum? Dia bilang, kapan ya? Mikir dia, karena saking lamanya. Bahkan saya dapati ada sebagian anak pernah curhat di kajian. Ustadz, tadi Ustadz bilang kan, orang tua itu kan harusnya mencium. Saya ini Ustadz, kalau mencium ibu saya malah risih. Dia bilang, jangan cium-cium. Jangan cium-cium. Berarti ini bermasalah juga nih orang tua. Toksik. Ketika anak ingin mengekspresikan baktinya kepada orang tuanya dengan cara mencium orang tuanya yang merasa risih. Ini kesalahan yang lain lagi. Baik, kita tinggalkan. Yang ke-6. Selalu intervensi dan memotong saat anak bicara. Selalu memotong intervensi saat anak bicara. Waktu anak bicara, dia suka bilang gini, diam dulu. Ya. Coba diam. Atau misalnya anaknya bercerita. Bapaknya kan pulang kerja nih. Dia lihat, Pristin kenapa kok kepalanya kayak benjol begitu? Kenapa itu? Abi tadi jatuh. Tadi jatuh saat mau, kamu sih. Anaknya belum selesai nih. Anaknya belum selesai ngomong. Tadi saat mau keluar dari kelas didorong teman. Siapa yang salah? Yang dorong kan, bukan yang korban. Dia baru mau cerita. Saya tadi baru mau keluar kelas, didorong teman, jatuh, ini kepala kejedot pintu. Dia baru mau cerita, tadi waktu di sekolah, langsung di-cut. Makanya besok hati-hati. Makanya besok jangan nakal. Ya. Kan benjol kan? Oh. Belum selesai anaknya menjelaskan keadaan, dia sudah potong. Khawatirnya jamaah yang dirahmati Allah, kalau ini sering terjadi, di mana anak-anak ingin menjelaskan tentang keadaannya, kemudian orang tua selalu memotong, lama-lama anak-anak malas bicara. Ketika dia mulai dewasa, ketika akhirnya orang tua ingin bertanya sesuatu, anak cenderung diam saja. Jadi gimana, Tin? Kamu mau kuliah yang mana, nak? Tidak ada jawaban. Karena dari kecil sudah terbiasa, mau ngomong juga percuma. Soalnya zaman kecil dulu, kalau ngomong apa-apa, mesti dipotong. Kalau dia terbiasa mengungkapkan pendapat, mungkin saya mau coba kuliahnya, kuliah ekonomi syariah. Saya soalnya mau begini. Itu akan keluar bagi anak-anak yang memang terbiasa sedari kecil mengungkapkan rasa dan apa yang dia pikirkan. Ke-7. Tidak bisa jadi tempat curhat. Orang tua yang tidak bisa menjadi tempat anak berkonsultasi. Mencurahkan perasaan. Ya, biasanya ini terjadi pada orang tua yang sangat sibuk. Bapak berkarir, ibu dagang online. Atau bahkan bapak ibu semuanya orang karir. Sehingga anak terbiasa sedari kecil diurus oleh yang bukan bapak ibunya. Ketika bapak ibunya sudah ada di rumah, cenderung sudah capek, tinggal makan, nonton, istirahat, tidur. Ya, mereka tidak punya waktu untuk mendengarkan keluh kesah anaknya. Nanti endingnya di mana? Bisa jadi endingnya adalah ketika dia sudah dewasa, dia tidak menemukan orang tua sebagai tempat untuk berkonsultasi. Bisa jadi nanti dia akan mencari orang yang menurut dia nyaman. Kalau orangnya pas bagus, alhamdulillah. Kalau pas jelek, bagaimana? Bapak-bapak tahu berapa jumlah gender di dunia saat ini? Bukan 3. Mungkin zaman tahun 90, 80 dulu ada 3. Laki-laki, wanita, waria. Kan waria dari zaman dulu ya. Artis-artis jadi waria cuma banyak. Sekarang ada yang mengatakan
72. Bahkan di kampus, salah satu kampus di Makassar, saya tidak ingat nama kampusnya, saya lihat videonya, ketika disuruh perkenalan anak baru, silakan sebut namanya. Nama saya, misalnya, nama saya Pristin, saya berasal dari Sulawesi Selatan, jenis kelamin netral. Apa coba? Jenis kelamin netral. Apa netral? Non-biner katanya. Saya ini non-biner, tidak terdefinisi sebagai perempuan, bukan juga laki-laki. Mungkin orang bilang lebih seksual kan, kamu suka laki-laki, suka perempuan begitu? Oh enggak, saya bukan laki-laki, bukan perempuan. Intinya saya non-biner, saya netral. Beberapa hari ini ada yang menyebutkan ada salah satu sekolah di Jakarta, dia punya WC-nya 3. Laki-laki, perempuan, netral. Coba, gender apa itu netral? Ya kan? Belum lagi nanti punya LGBTQ+. Nah, plus itu adalah plus dengan model yang macam-macam. Ya, sampai yang bentuknya dari luar perempuan tapi alat kelaminnya tetap laki-laki. Ada yang bentuknya dari luar laki-laki tapi alat kelaminnya tetap perempuan dan seterusnya. Ada yang suntik hormon. Ya, suntik hormon supaya dadanya kempes. Hilang stadiumnya itu hilang. Stadium itu apa? Cari di kamus bahasa Arab. Di sini banyak anak-anak. Hilang ininya, hilang itunya. Jadi perempuan suntik sehingga nanti mengeluarkan suara berat seperti laki-laki. Ya. Dan sebaliknya perempuan. Kalau kita tidak bisa jadi tempat curhat bagi anak, lalu anak kita jatuh ke tangannya orang-orang seperti itu. Di mana orang-orang itu mengedepankan yang namanya perasaan. Apa yang menurutmu dan kamu rasakan itu benar, itu sudah. Ikuti jalan itu. Ikuti kata hatimu, kata mereka. Apa bahasa Inggrisnya itu? Be yourself. Lakukan apa yang menurutmu itu benar. Jadi bukan lagi soal ini norma agama, ini norma sosial, ini keluarga negara kita seperti ini. Tidak ada lagi seperti itu. Apa yang menurutmu itu baik, lakukanlah. Sehingga akhirnya mungkin teman-temannya ada yang bilang, aku tahu tempat beli hormon testosteron buat cewek itu nanti gini. Itu apa? Supaya kamu itu lebih mengetahui jati dirimu. Kamu itu laki apa perempuan? Dikasih tahu tempat belinya. Gini cara suntiknya. Nih gini. Lama-lama ketika akhirnya eventually kita pulang, kemudian setelah bertahun-tahun ini jalan, kita dapati suatu saat anak kita yang selama ini kita kenal dengan nama Anto, tiba-tiba jadi Tini. Malam hari dia pakai rambut perempuan, pakai wig. Baru kemudian kita kaget. Baru kemudian orang tuanya bercucuran air mata. Kenapa? Karena memang selama ini orang tuanya tidak mengerti tentang anaknya. Anaknya ingin berkonsultasi sesuatu, dia tidak punya waktu. Jangan sampai nanti, jamaah yang dirahmati Allah, terutama kalau kita punya anak. Jangan sampai nanti keluar air mata penyesalan, baru kita kemudian bertobat kepada Allah. Bagaimana caranya biar kita bisa jadi tempat curhat buat anak? Jawabannya memang harus ada kedekatan hati. Anda jangan terlalu sering ngopi. Bapaknya ini kan kalau ngopi 1 minggu bisa 4 kali. Sama siapa kalau ngopi? Taman kantor. Anak-anak siapa yang bantu bikin PR? Kalau ditanya, siapa yang bantu bikin PR? Kalau nggak salah mamanya. Itu pun masih kalau nggak salah. Ya, ternyata mamanya di rumah nggak bikin PR, nggak bantu anaknya belajar temannya. Dia bilang, saya ini kan cuma lulusan SMP, mana ngerti saya namanya substitusi, eliminasi. Ini pelajaran kelas 5 SD, bapaknya mungkin yang teknik yang tahu. Bapaknya ternyata sibuk ngopi. Anak nggak bikin PR. Ya. Harus ada kedekatan, sering family time. Jadi kita ngumpulnya sering dengan keluarga, bukan dengan teman kantor saja. Ya, teman-teman, kalau kita sudah nikah, ya memang harus mengurangi frekuensi kita ngumpul sama orang.
yang bukan keluarga inti kita. Itu sudah konsekuensi. Jangan bilang sekarang, saya nggak mau diatur. Saya mau ke klub kah, saya mau ngumpul kopi sama teman saya kah, saya mau main futsal, saya mau main sepeda, nggak boleh diatur. Nggak bisa gitu dong. Bagaimana kalau tiba-tiba istri Anda juga bilang gitu? Saya mau keluar rumah, saya nggak mau diatur. Saya mau pergi arisan, saya mau pergi belanja, saya mau pergi ke tempat teman, jangan diatur. Bagaimana? Nah. Yang ke-8, sulit menerima masukan dari anak. Sulit menerima masukan dari anak. Karena kadang yang salah di rumah bukan anak saja. Kadang orang tua juga punya salah. Kadang anak memberikan masukan. Ya, dan ada sebagian orang tua yang mereka kalau dinasihati anaknya, mereka bilang gini, kamu tahu apa? Bapak ini lebih dulu hidup dari kamu. Ya. Contoh kecil, anaknya sekolahnya kan sekolah IT. Jadi ngajinya lancar. Bapaknya suatu hari ngimami di rumahnya. Karena bapaknya memang malas ke masjid. Bapaknya ngimami di rumah. Ya. Bapaknya bilang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Misalnya gitu kan. Untung nggak kayak yang rojaknya. Maliki gitu. Akhirnya anaknya setelah selesai sholat kritik. Ayah, itu tadi ayah bilang begini. Ar-Rahmanir-Rahim, bukan Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu hak bukan kaf. Bapaknya tidak mau terima. Bapaknya bilang, kamu harus sopan sama orang tua. Yang bayar sekolahmu ini, bapak. Kamu sekolah bukan untuk mengkritik bapak. Nah, akhirnya anaknya besok-besok malas dengerin. Nggak mau lagi untuk memberikan masukan ke orang tuanya karena dia tahu orang tuanya sulit terima masukan. Lebih banyak lagi kalau itu bertentangan dengan adat istiadat. Misalnya anaknya tahu bahwa oh ini tahayul misalnya. Bapaknya punya keyakinan tahayul. Bapaknya punya jimat di rumah. Ditaruh di atas pintu. Bentuknya botol kerating deng. Di dalamnya itu ada Quran dirobek. Dia bilang ini penangkal jin misalnya. Ya, di sini ada enggak? Ditaruh di atas pintu. Anaknya kritik. Ayah, itu buat apa ya? Oh ini untuk menangkal ini bala. Tapi kenapa isinya botol? Ya itu ya wadah aja itu. Itu isinya apa? Itu isinya Quran. Kenapa kok Quran dirobek? Pendak sopan. Ah kamu ini anak kecil tahu apa sih? Ini sudah dari nenek zaman dulu kayak gitu. Sana. Anaknya beri masukan, tidak diterima. Karena bertentangan dengan kebiasaan. Kesekian, saya tidak usah sebutkan lagi angkanya. Yang kesekian, selalu buruk sangka. Selalu buruk sangka sama anaknya. Dompetnya tadi tergeletak dalam keadaan logo dompet di atas. Waktu dia mau ambil dompetnya, dia lihat logonya di bawah. Langsung dia buka dompetnya. Ada yang kurang duitnya kayaknya. Adi, sini Adi. Sini. Ita juga sini. Tadi Abi letakkan dompet begini. Sekarang sudah jadi begini. Ini pasti ada yang ngambil dari kalian ini. Duitnya bapak nggak tahu tuh nih, hilang berapa sudah itu tadi. Siapa yang ngambil? Padahal bapaknya juga nggak tahu, duitnya itu hilang nggak, dia nggak tahu berapa isi dompetnya. Tapi hanya gara-gara posisi, dia suzon sama anak-anaknya. Padahal ternyata yang ngambil mamanya. Karena mamanya memegang hadis Hindun, di mana Nabi SAW pernah dicurhati oleh Hindun. Hindun bilang suami saya itu pelit. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Kamu boleh ambil diam-diam duitnya suamimu sebatas yang kamu butuhkan untuk dirimu dan anakmu. Rupanya mamanya selama ini tidak pernah dikasih uang belanja,
Suaminya taunya protes makanannya ini lagi. Akhirnya suatu saat istrinya ambil diam-diam. Ternyata istrinya yang tak pandai mencuri. Dan gitu Bu ya, ibu kalau mau ambil isi dompetnya harus tahu logonya di mana. Ya. Jangan sampai nanti pas kembalinya terbalik. Tapi ya jangan juga dilakukan. Karena bagaimanapun meminta secara diam-diam, mengambil secara diam-diam, sedikit banyak, kadang-kadang setelah itu menambah kerunyaman dalam rumah tangga dan menghilangkan rasa percaya. Ya, mungkin beda kasus dulu dengan ketika Anda menerapkannya sekarang. Yang berikutnya, sekian, memberi label buruk. Suka memberi label buruk. Label. Seperti nakal, bodoh, tolol, apa lagi? Bahasa Balinya apa Mas? Hah? Pelok. Belok. Ya, blok. Kalau bilang gini, logatnya yang agak kasar gini, dasar belok gitu. Bahlul ente gitu ya. Ya, ini label-label yang sangat sering dilabelkan oleh orang tua kepada kita dulu. Kata-kata nakal. Kamu nih ya, nakal. Dasar nakal. Dasar anak nakal. Pulang dapat surat dari sekolahnya. Ayah, ini surat dari sekolah. Kenapa ini? Tak tahu juga isinya apa. Buka. Oh, anaknya tadi nilainya di antara 10 yang paling rendah. Nah, harus mendapatkan les tambahan. Kamu nilaimu 10 yang paling rendah. Tolol betul ini. Bodoh. Kayak gitu. Itu yang keluar kadang-kadang. Bikin malu orang tua. Bapak dulu tidak setolol kamu. Tolol juga tapi tidak setolol kamu. Gitu ya. Nah, label seperti ini kadang oleh anak yang akhirnya memuncak rasa jengkelnya, dia amini dan dia praktikkan. Misal, anak kelas SMP. Ini kan masa-masa cari jati diri. Dari kelas 3 SD sampai 2 SMP, sering dibilang bapaknya nakal. Sama di kepalanya itu, memang aku nakal. Ketika suatu hari di kelas 3, bapaknya bilang, kenapa kamu pulang malam? Kenapa kamu rusakkan motor bapak? Karena saya nakal. Kamu kok berani sama orang tua? Kok nantang kamu? Kan bapak yang bilang aku nakal. Memang aku nakal. Akhirnya muncul itu, meledak dengan sendirinya label yang selama ini ditanam, nakal. Lama-lama kita bilang, aku nakal. Kamu ambil duitnya mama ya? Iya. Kenapa kamu ambil duit mama? Saya nakal. Kan saya memang sering dibilang nakal. Gitu. Pernah gak kita dapati anak-anak yang akhirnya seperti itu? Ke-11. Suka menyudutkan dan menyalahkan. Menyalahkan. Meskipun kadang yang salah orang tua. Mamanya jalan, ada gelas berisi susu tertendang, tumpah susunya. Ya, yang salah bukan mama waktu itu, yang salah siapa? Anak lagi. Siapa yang taruh gelas di sini? Ya, mamanya salahin anaknya. Padahal mungkin itu memang area bermain anaknya. Ibunya mungkin tidak sengaja, tidak lihat, lalu kemudian ditendang. Akhirnya yang dia salahkan siapa? Orang. Jamaah saya yakin pasti sering lihat video-video di jalanan orang tabok-tabokan. Pernah ya? Orang pukul-pukulan di jalanan. Ya. Bukan tawuran, misalnya 2 mobil beradu lalu kemudian turun penumpangnya lalu kemudian pukul-pukulan. Kadang motor sama motor cuman nyerempet dikit saja turun langsung pukul-pukulan, adu helm. Itu tidak? Apakah dalam suatu kejadian itu dua-duanya pasti benar? Salah satu salah, ya kan? Kenapa kok jadi ada yang dua-duanya benar?
Jawabannya, ada sebagian orang yang tahu dia salah, tapi dia tidak mau disalahkan, akhirnya dia salahkan orang. Mungkin itu adalah anak yang dulu waktu kecil, mamanya suka gitu. Yang numpahkan, yang nendang itu gelas, mamanya. Yang disalahkan, anaknya. Yang apa ya? Yang paling sering menjadi kebiasaan kita, kalau anak kesandung yang dipukul karpetnya. Kalau anak kejedut meja, yang disalahkan mejanya. Memang meja ini nakal. Oh, nakal memang mejanya. Sudah cup. Memang nakal mejanya. Yang nakal siapa? Mejanya. Nah, ini kadang-kadang kita menumpahkan satu kesalahan bukan kepada orang yang salah, ya, tetapi kepada yang lain. Atau dalam kasus ini, yang salah kadang orang tua, tapi yang disalahkan adalah anaknya. Parahnya, kadang-kadang orang tua seperti ini, saya tulis ini. Parahnya, orang tua seperti ini kadang juga malas memberikan arahan, pengajaran, dan apa yang perlu diperbaiki jika memang anak-anak melakukan kesalahan. Kalau anak-anak melakukan kesalahan, itu yang terbaik adalah diberitahu. Salahnya di sini, nak. Untuk kedepannya begini ya, yang benar itu begini. Untuk ke depan jangan lagi terjadi, karena nanti kalau kita begini nanti akan terjadi begini. Seperti misalnya rumah hampir terbakar. Karena mati lampu, anaknya nyalakan lilin, lilinnya tidak ditaruh di atas piring yang ada airnya. Air itu langsung ditaruh di atas misalnya tikar. Tertidur semuanya. Tikarnya terbakar. Menjalar ke gorden. Sudah nyala apinya, mereka terbangun. Alhamdulillah sempat matikan api. Ya. Ketika anak memang salah demikian, sebagian orang tua pokoknya gaplok dulu, pukul, tabok. Sudah selesai, nangis anaknya, sudah selesai emosinya, tapi dia juga enggan untuk mengajarkan. Kedepannya gini, kalau kita mau nyalakan lilin itu, lilinnya ditaruh di piring, piringnya ditaruh ada air, tapi sebelum ada kasir, nyalakan dulu lilinnya, taruh di situ, tetesin, kasih air. Jadi kalau nanti ternyata tumpahnya di apa? Kalau lilinnya tumpah misalnya jatuh, tumpahnya di mana? Di air. Jadi tidak bahaya. Nah, sebagian orang tua malas. Ya, yang penting emosi tersalurkan, anak sudah babak belur, baru kemudian selesai. Azan dulu. Azan terus ya. Itu sudah keberapa tadi? Berarti masih 11 lagi. Semoga yang setelah ini enggak lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mike Fabadrinin. Sudah meringankan tugas mama di rumah. Semoga dapat pahala. Saat anak memiliki kebaikan, mereka tidak memberikan semacam apresiasi dan ucapan begitu, bentuk terima kasih. Seperti anak di pagi hari dia sudah bisa, dan setelah beberapa hari dia mati, suka membersihkan tempat tidurnya sendiri. Ya, harusnya orang tua, terutama ibunya, memberikan apresiasi. Masya Allah, anaknya mama sekarang setiap subuh mama lihat sudah 5 hari dirapikan semua ya keranjangnya. Terima kasih anak ya. Terima kasih anak ya, sambil dipeluk, dicium. Terima kasih ya, sudah meringankan bukan beban ya, sudah meringankan tugas mama di rumah. Semoga dapat pahala. Nggak ada ngomong begitu. Ya, tapi kalau misalnya pas lagi anaknya berantakin, dia bilang, ini berantakin itu bikin kerjaannya mama bertambah. Ya.
ini apa ini anak bikin susah aja. Ya kan? Tapi saat sebaliknya anaknya sedang membantu, mereka tidak memberikan syahadatul takdir gitu. Baik, yang ke berapa? Ke-13. Mencontohkan perilaku yang tidak sesuai norma agama dan sosial. Mencontohkan perilaku yang tidak sesuai entah dengan norma agama atau syariat Islam ataupun tidak sesuai dengan norma sosial. Contoh, duduk di mana kakinya ditaruh di atas meja. Bagus tidak? Tidak bagus. Baik secara sosial maupun secara agama. Sebenarnya kaki bukan tempatnya di atas meja. Kaki itu di lantai. Nah, sebagian orang, misalnya, dia lagi nonton orang tuanya ini. Tangan pegang remote. Ya toh? Yang satu tangannya lagi pegang HP. Mata, lihat TV. Duduknya, bokongnya di kursi. Kakinya di meja. Nah, itu dilihat oleh anak. Ini memberi racun kepada anak. Orang tua toksik seperti ini. Karena anak akan mencontoh. Anak itu lebih banyak mencontoh dari apa yang dia lihat, bukan yang dia dengar. Apa yang dicontohkan oleh orang tuanya itu yang ditiru. Apalagi anak-anak di usia 2-7 tahun. Mereka punya karakter dasar namanya peniru, ulung. Bagaimana ibunya ditiru. Ibunya pakai makeup, dia mau juga pakai makeup. Mamanya mau jilbabnya warna begini, dia mau juga ikut begitu. Ya, dilihat bapaknya begini, anaknya laki-laki mau juga begitu. Nah, dilihat perilaku kaki naik di atas meja, ditiru juga. Contoh yang lain, berteriak dalam memanggil. Bapaknya manggil mamanya, mamanya manggil kakaknya, kakaknya manggil adiknya. Akhirnya semua di rumah itu isinya orang teriak semua. Dimulai dari bapak. Teriak dia misalnya mamanya di dapur, bapaknya di depan. Nyari kunci kunci mobil misalnya. "Mak. Hei, mana kunci motor ini? Mana kunci mobil ini?" Ya kan? Anak niru, oh, orang dewasa di rumah ini kalau manggil gitu tuh. Wah, oh gitu tuh. Dia praktik ke adiknya. Ya kan? "Adek." Ya. Mamanya juga jawab dari dapur, itu bukan datang, tapi teriak juga. "Ada di atas lemari." Ya kan? Ditiru juga anaknya. Anak yang kecil jawab kakaknya, "Itu nah. Dah lihat ke matanya." Ya. Bapaknya lagi, "Kamu." Itu di rumah isinya orang teriak semua. Saya ingat kisah salah seorang ustadz kita, rahimahullah. Beliau itu Masya Allah ya. Meninggal beberapa tahun lalu, videonya sampai hari ini masih di mana-mana bersebar. Dan beliau di syuting di masa tidak ada video-video dan channel banyak. Ya. Beliau bercerita bahwa istrinya di hari-hari awal pernikahan ketika dibawa ke kampungnya, itu agak stres. Karena merasa senantiasa dimarahi oleh orang tua, oleh mertua. Nah, lama-kelamaan dilihat istrinya sering menangis. Akhirnya ditanya, "Kenapa kamu bersedih? Apalagi ini minta pulang ke kampung." Ya, alasannya kangen dengan orang tua. Padahal kelihatan sedih. Dia bilang, "Aku ini selalu apa-apa tuh marah, apa-apa tuh dimarahi di sini sama mertua gitu." Suaminya bilang, "Kami bukan marah, sayang. Orang di rumah ini memang begitu semua. Kita ini memang dekat laut. Atau memang kita ini culture-nya, budayanya memang begitu. Kalau ngomong dekat, itu enggak seperti misalnya orang Solo misalnya. Nggih, oh anak ada di situ." Ngomongnya dekat ya kayak dekat gitu. Dan di kampung sini, orang biarpun dekat, suaranya kayak teriak-teriak. Jadi istrinya mengira dia dimarahin terus sama mertuanya. Ya mungkin kadang kita dari kecil mencontohkan apa-apa sekarang berteriak. Ketiga, memukul. Bapak marah, mukul mama. Ya. Dan itu dipukulnya pun semua di depan anak-anak. Makanya Nabi SAW atau di dalam adab Islam, kalau suami istri bertengkar, tidak boleh di hadapan anak-anak. Kunci kamar. Bertengkar aja di dalam. Nah, ini
Bertengkarnya depan anak. Bapak suami nampar istrinya depan anak-anaknya. Istrinya jengkel melempar sesuatu ke suaminya depan anak-anak. Jadi anak itu biru. Terus selalu memberi caranya melempar. Kalau sesekali beda. Seperti rumahnya tingkat 2. Jatuh misalnya barang di luar rumah. Dari atas lantai 2. Kemudian misalnya kakaknya disuruh ambil, "Kak, rokok bapak jatuh." Jangan ya, bukan rokok. Kunci bapak jatuh di luar pintu. Tadi bapak tidak sengaja jatuh dari lantai. Ambilkan dulu, Kak. Kakaknya sudah ambil di luar. "Ayah, tangkap ya. Tangkap ya." Iya. Kejadiannya sesekali. Itu beda halnya. Ini ada sebagian orang yang selalu caranya lempar. "Tolong ya, ambilkan remote." Gitu kan. Ada kunci situ, ada. Nih, tangkap ya. Ada HP di situ, ada. Tangkap. Gitu. Ya. Jadi selalu memberi dengan cara melempar. Membentak. Terutama yang dibentak ini, bapak bentak mama sama bapaknya sendiri. Ibu bentak mertua. Dan itu semua ditiru oleh anak-anak. Kadang-kadang anak bentak bapak ibunya. Ketika bapaknya bilang, "Kamu sekarang kok berani ya bentak-bentak orang tua? Siapa yang ngajarin kamu?" Kata anaknya, "Kan bapak kemarin bentak nenek. Kemarin yang bentak eyang siapa? Abi kan?" Ternyata anak itu niru. Contoh yang lain, nonton film banyak auratnya. Kadang sebagian orang muslim sekalipun itu tidak malu. Sebagian suami itu saya dapat konsultasi di mana ya, saya lupa. Konsultasi di Instagram kalau tidak salah. Ada ummahat DM saya. Suami saya itu Ustadz, bahkan saya pernah diperlihatkan isi HP-nya. Dia bilang, "Mi, coba lihat nonton." Itu isinya perempuan buka aurat semua. Dia tidak malu loh depan saya untuk ngasih lihat apa yang dia lihat. Bagaimana kalau tidak ada saya? Katanya. Ini sebagian orang tua atau sebagian suami istri itu kan memang punya TV di rumah. Kadang kan yang dilihat film-film barat. Prime time hari Minggu kah, hari apakah, nonton di RCTI kah, SCTV kah, apakah. Ya. Melihat. Atau mamanya nanti nonton video film-film Korea. Nanti ada adegan peluknya, ciumnya. Itu semua di depan anak-anak. Ya. Jadi dosanya orang tua dipertontonkan, sehingga anak pun akhirnya meniru. Perayaan-perayaan ultah. Ya. Mamanya pergi acara perayaan ultah, anak niru. Bapak ibu ke bioskop, apa enggak anak niru juga? Bahkan kami pernah dapati ada ya anak kecil gitu ya, dia gambar gitu, dia gambar, disuruh gambar kan, dia gambar kotak besar. Kemudian kita tanya, "Ini gambar apa?" Dia bilang, "Ini gambar layar bioskop." "Oh, kamu tahu bioskop itu apa?" "Tahu, orang kemarin bapak Umi abiku pergi ke sana." Dia bilang gitu. Rupanya anaknya sudah tahu layar bioskop itu apa karena bapaknya, abi uminya pergi ke bioskop. Dan dia diajak juga. Nah. "Oh, jadi abi umi kemarin pergi?" "Iya, kemarin kita rame-rame." Ya, terus saya ketemu sama abinya, kemudian saya bercandain gitu. "Masya Allah, kemarin nonton apa?" "Kenapa Ustaz?" "Kemarin ke bioskop kan." Ustaz kok tahu? Tahu orang anak antum yang cerita. Ustaz, itu cuman film kok, itu cuman film apakah itu? Apakah? Iya. Terus antum datang masuk itu beli tiket bercadar gitu istri antum? Iya. Ya Allah. Kayak apa? Anak lagi dibawa. Ke berapa belas? 14.
Ya, mungkin ke-14. Hah? Iya, terserah ya, berapa belas. Soalnya di punya saya itu tidak ada nomornya soalnya. Sekian belas, suka membanding-bandingkan. Ini salah satu racun paling banyak. Dari lisan orang tua, suka membanding-bandingkan antara saudara kandung dengan saudara kandung. Misalnya kakaknya dengan adiknya. Atau anak-anaknya dengan sepupu-sepupunya. Atau bahkan anak-anaknya sama anak tetangga. Coba kamu lihat kakakmu. Atau coba kamu lihat adikmu. Ranking 1 terus. Coba kamu. Nah ini kan membandingkan. Dengan sepupunya. Coba sama kakak itu. Itu semuanya kalau siang itu kayak gini. Nggak kayak kalian. Atau dengan anak-anak yang lain. Coba lihat itu, tinggi-tinggi semua anaknya itu. Makan ikan. Senang makan ikan. Makanya tinggi-tinggi semua anaknya Pak Anu itu. Dekat rumah, teman-temanmu itu. Padahal memang bapak mamanya pendek. Sehingga gennya memang bukan gen tinggi. Ini suka banding-bandingkan. Itu kadang jadi racun teman-teman. Bagaimana perasaan teman-teman kalau suatu saat anaknya yang balik? Abi Umi tahu nggak? Bapaknya si temanku yang tinggi-tinggi itu. Bapak mamanya semua hafal Quran. Abi hafalnya apa? Ayo. Seneng nggak di hati? Ya. Tahu nggak Bapak Umi? Tiap hari bapaknya itu antar anaknya 2 orang ke sekolah. Semuanya pakai mobil. Bapak apa? Nyaman nggak gitu kan? Gantian nanti istrinya membanding-bandingkan lagi sama istri-istri yang lain. Ya. Kata istrinya, Bi, tahu nggak istrinya Pak Fulan yang tinggi-tinggi anaknya itu? Masya Allah, itu tiap pagi panasin mobil. Kalau saya panasin sayur kemarin. Jadi ya, semuanya tidak ada yang mensyukuri dengan apa yang mereka punya. Yang ke berapa belas sudah saya tidak tahu lagi. Selalu bantu anak. Selalu bantu anak. Dianggap anaknya itu tidak bisa apa-apa. Anaknya tidak diberikan kepercayaan untuk melakukan. Mau pergi ke sekolah, sepatunya talinya diikatkan. Pasang sabuknya dipasangkan. Dasinya dipasangkan. Jilbabnya dipasangkan. Kaos kakinya dipasangkan. Tasnya dicangklongkan. Apa-apa semua dibantu anaknya. Nah, memang itu bagus, yaitu membantu anak. Tapi kalau segala sesuatu yang dibantu, itu menjadikan racun tersendiri buat anak. Ya, ini kesalahan yang lain lagi. Ada sebagian orang yang saking cinta anaknya, segala sesuatunya pasti dibantu. Apa-apa dibantu. Ya. Sekian, suka mengutamakan kebutuhan sendiri. Mengutamakan kebutuhan dirinya daripada kebutuhan anaknya. Misalnya mamanya dapat katalog Tupperware baru. Oh, langsung dibelinya. Anak itu belum bayar SPP. Sudah dipanggil berulang kali itu oleh administrasi sekolah. Bapak Ibu maaf, kapan bayar uang SPP-nya? Sudah nunggak 3 bulan. Kenapa tinggal 3 bulan? Cicilan HP-nya, cicilan tasnya, arisan istrinya, beli Tupperware-nya. Ya. Dia utamakan kebutuhan dan kepentingan dirinya ketimbang kepentingan anak. Ini racun yang lain lagi. Berikutnya ke berapa belas? 19. Pembohong. Pembohong. Ya, pembohong. Teman-teman dulu pernah diginin bapaknya enggak? Dulu. Bapaknya mau pergi sekolah, supaya kita tidak nangis, dia bilang, coba lihat cicak, lihat cicak. Ketika kita lihat cicak di atas, dia langsung hilang. Begitu kita berbalik, hilang dia. Pernah begitu enggak? Iya. Ya. Itu apa namanya? Bohong. Karena nipu anak. Ya. Atau bapaknya bilang, enggak, bapak sebentar aja. Mau ikut ke masjid. Enggak, bapak enggak ke masjid, bapak sebentar aja, cuma mau beli es krim aja buat adek. Ya.
Akhirnya pergi dia bapaknya, pergi ke masjid, pulang-pulang, mana es krimnya? Katanya tadi sebentar aja. Kenapa lama betul? Mana es krimnya? Oh, lupa tadi, itu tadi ketemu. Ternyata bohong. Kadang-kadang misalnya bapaknya mau ngajak anak yang besar, supaya adiknya yang kecil itu ndak ikut, supaya ndak nangis, dibohongin adiknya. Ndak kok, kakak itu cuma mau kok, sebentar aja. Adiknya dibohongin. Ke 20, kalau ini racun betulan. Racun betulan. Perokok. Oh. Ya kan? Ini orang tua toksik asli kalau ini. Racun kan itu. Kita sering lihat ada orang bawa anaknya naik motor. Ya, anaknya ditaruh di tengah antara dia dengan istrinya. Bapaknya ngerokok. Asapnya kemana? Anak dan istrinya. Atau di dalam mobil. Dia bilang, "Dok, kok saya turunkan kaca kok?" Iya, turunkan kaca, berapa persen yang keluar? Berapa persen yang ada di dalam mobil? Itu racun beneran kalau itu. Orang tua perokok. Yang ke-21, sering mempermalukan anak. Sering mempermalukan anak. Permalukan entah dengan cara dimarahi, dimaki, direndahkan, bahkan dipukul di depan teman-temannya. Ya. Mungkin kadang kita bikin jengkel dulu sama orang tua kita, dipanggil di hadapan teman-teman kita semua, kita ditampar. Besoknya kita dijadikan bahan tertawaan di sekolah. Ini nak kemarin masa ditampar mamanya, hahaha, ditapok dulu, hahaha. Kita sedih. Teman kita jadikan bahan kita jadi bercandaan. Siapa yang menjadi penyebab itu semua? Orang tua. Orang tua memarahi, merendahkan anaknya semua di depan umum. Bahkan kadang-kadang aibnya dibuka. Kadang-kadang aibnya dibuka. Misalnya kumpul keluarga. Kebetulan anaknya ini misalnya sudah kelas 5 SD masih suka ngompol. Dia ngomongin, ini kelas 5 ini masih suka ngompol nih. Ini kalau tidur, itu bantal itu bentuknya pulau semua. Karena ngileran. Ya. Ini masih nih. Ini kalau ini dipermalukan anaknya, dibongkar semua aib-aibnya. Pernah begitu? Saya kira mungkin orang tua di zaman dahulu kadang-kadang ada begitunya. Karena mungkin itu bahasa pergaulan di zaman dahulu. Kita belajar sekarang agar tidak kita terapkan kepada anak kita. Supaya kira-kira 10-20 tahun lagi itu sudah tidak ada lagi menjadi adat kita. Ke-22? 22. Oh, ternyata 26. Bukan 22. 22. Tadi kan saya bilang 22 ya. Ternyata bukan 22 tapi 26. 22 suka merasa bersaing sama anak. Suka merasa bersaing sama anaknya. Ya. Terutama dalam adu argumen. Dalam adu argumen. Bahkan kadang-kadang dia tidak suka kalau anaknya berhasil. Bila anaknya lebih pintar dari dia tidak suka. Ada yang demikian. Ini salah satu contohnya, meskipun contoh ini mungkin nggak terlalu langsung ya, nggak terlalu spesifik. Saya pernah mendengar ada anak belajar matematika. Teman-teman masih ingat namanya KPK, kelipatan persatuan terkecil. Temennya apa yang satu lagi itu? FPB, faktor gitulah ya. Lagi belajar dia. Oh iya, sekian diajarin mamanya. Ya kan? Dia bilang begini, sudah belajar matematika tuh enggak usah terlalu repot, enggak ditanya dikubur juga. Bapak sekarang kaya raya, dulu enggak ngerti itu KPK itu apa. Gitu. Padahal belajar KPK itu dibutuhkan di ilmu waris. Betul enggak? Kalau ngitung warisan kan, kita harus ngerti per-peran. Nanti ada menyamakan penyebut. Cara menyamakan penyebut pakai apa? KPK. Itu enggak?
Belajar matematika itu penting. Anda ngitung zakat pakai apa? Harus matematika. Kita belajar ngitung tentang wasiat berapa? Pakai apa? KPK. Kita mau nanti jadi ustadz yang ngisi bidang muamalah. Kadang-kadang ngitungnya hitung-hitung pakai matematika. Dia mau anaknya seperti dirinya. Sudah, nggak usah terlalu pintar. Orang saya aja dulu juga nggak ngerti apa-apa. Dulu aja saya juga nggak belajar, pintar-pintar aja. Dia bilang gitu. 23. Abai terhadap siapa yang menjadi teman pergaulan anaknya. Dan mereka main apa? Abai. Tidak peduli, acuh. Dengan siapa jadi teman permainan anaknya dan mereka main apa. Pokoknya yang penting anaknya ada teman. Mainnya main apa? Enggak tahu. Bapak-bapak kalau sering mendengar pengajian-pengajian tentang pendidikan anak di zaman gadget, bapak-bapak mungkin akan tercengang dengan permainan-permainan anak-anak di zaman sekarang. Ada grup pelangi, anak-anak SD. Mainnya ada aplikasinya. Mainnya semua berbau SEX. Berbau seperti itu. Yang mainkan siapa? Anak-anak SD. Anak kita memang tidak ngajarkan. Anak tetangga, siapa yang jamin? Anak tetangga rupanya tahu. Anak kita bilang, ayah aku main dulu. Ya. Kita nggak tahu dia mau main sama siapa kan? Ngumpul dia, mojok di pos kamling kampung. Anak-anak 3 orang, 4 orang. Rupanya ada satu yang ngajarin. Ini aplikasinya namanya Ini nanti mainnya kayak gini. Dia kan, kok kayak gitu mainnya? Nah, memang begitu mainnya. Kita nggak pernah ngajarin, ternyata anak kita tahu. Kita bilang, saya nggak kasih dia HP. Dia pakai HP-nya temennya. Temennya yang bilang, nah coba kamu coba. Istri saya pernah bilang begini. Suatu hari, waktu lagi daurah, istri saya, Dinda mau ke kamar mandi. Di dekat kamar mandi ada tangga. Berkumpullah remaja-remaja perempuan usia kelas 5 SD, 6 SD, 5 SD, 6 SD. Ngumpulin. Lagi ngobrolin cowok. Padahal ini semua yang ngumpul ini jilbabnya besar-besar, mamanya cadar-cadar. Bapaknya itu yang mungkin jadi panitia kajian. Bapaknya duduk di depan. Sibuk dengan kamera, sibuk dengan mic, sibuk angkat meja, nanti sibuk ngitung infak. Mamanya semua yang bercadar-bercadar. Anaknya di luar duduk-duduk. Yang dibicarakan laki-laki. Si itu loh, cowok itu cowok cakep. Mereka nggak perhatian. Nah, harus kita tahu dengan siapa anak kita bergaul. Main apa. Ngobrol apa. Saya pernah ikut sholat gerhana matahari. Tapi saya terlambat. Saya dapat soft paling depan. Paling belakang. Begitu selesai dari sholat. Saya bersebelahan dengan seorang anak. Ya, saya tanya, mana bapakmu nak? Itu, dia tunjuk yang paling depan. Anaknya paling belakang. Dikasih HP. Saya lihat apa yang dia geser. Itu semua hubungannya sama BH. Dia geser gini di dalam masjid. HP. Saya, mana bapakmu nak? Depan. Ya Allah. Saya mau marahin dia juga. Anak ini kelihatan tidak ngerti. Karena itu yang dia mungkin dia pikirkan itu kartun. Yang dia buka itu Play Store. Play Store itu kan mau cari aplikasi kan biasanya. Dia cari game-game. Yang muncul semua. Baru dia geser. Ya Allah anaknya. Maksud saya yang mana bapaknya? Tapi yang dia tunjuk bapaknya paling depan. Tapi tidak kelihatan juga itu siapa. Kalau saya tahu waktu itu siapa. Karena habis itu kan anaknya juga lari. Coba saya tahu, saya datangin, mau saya bilangin. Tahu anak antum tadi buka apa? Ya. Sebagian orang tua, anak kelas 4 SD, 5 SD dikasih laptop. Dia mana tahu itu di history Google Chrome-nya anaknya buka apa? Anaknya juga, waktu itu kan belum tahu. Harusnya kalau bisa dicek, ketahuan anaknya buka apa.
Nggak usah dicek historinya. Kita baru buka new tab saja, kita bisa tahu historinya. Dan itu pernah terjadi. Saya pernah ke rumah teman, anaknya lagi pergi sekolah. Saya bilang, adakah laptop yang saya bisa kasih pinjem? Saya mau kirim file bla bla bla. Ada Ustaz, ada di kamarnya si Fulan, pakai aja. Saya masuk kamarnya. Saya buka. Saya bukan cari history. Saya baru mau buka Google Chrome dan saya baru mau new tab. New tab saja. Ketika baru diklik S misalnya, keluarnya apa? Historinya dia. Saya kan ngerti juga. Ngerti ini maksudnya, saya terbiasa dengan laptop atau terbiasa dengan dunia ini laptop sejak S1. Ya, kita tahu mana cara lihat history, kita tahu apa itu namanya private browsing, kita tahu. Nggak bisa dibohongi. Saya kasih tahu mamanya. Mbak tahu itu apa yang di dalam laptopnya? Saya nggak saja aja ya. Oh iya, apa? Saya kasih tahu. Berhubungan dengan SIX. Oh ya, saya nggak tahu. Itulah. Anak kita ngunci kamar, lama berjam-jam dipanggil makan nggak keluar-keluar. Harusnya orang tua itu aware. Ya, tapi kan orang tua itu kadang-kadang udah cuek aja. Terserah. Yang penting diam, yang penting tenang. Ya. Ke-25, gengsi bilang maaf. Gengsi bilang tolong dan gengsi bilang terima kasih. Gengsi bilang maaf. Kalau terima kasih tadi yang sudah ya, yang apresiasi. Gengsi bilang maaf atau tolong. Maaf ini harusnya dilakukan manakala orang tuanya melakukan kesalahan. Anaknya sedang makan, anaknya sedang minum, kemudian orang tuanya lewat, tidak sengaja tertendang piringnya, terbalik makanannya, tumpah mie-nya, tumpah susunya. Itu bukan seperti yang saya contohkan tadi. Siapa yang taruh makanan di sini? Bukan begitu. Harusnya, maaf ya, ini makanannya adek, aduh maaf ya, aduh Umi tidak lihat. Ya, langsung main salah kan. Waktu butuh pertolongan bilang, kakak, Umi bisa minta tolong. Tadi Umi jatuhkan kunci ke luar dari lantai 2. Kakak bisa ambilkan? Minta tolong ya. Coba kalau orang-orang tua kita zaman dulu nggak pakai tolong. Bude, ambilkan ini dulu. Coba kamu keluar, di situ ada kunci jatuh. Ya. Dia nggak mau ngaku salah bahwa yang jatuhkan itu dia gitu. Sehingga dia butuh pertolongan. Terakhir, yang ke-26, sejauh yang saya bisa dapatkan adalah orang tua yang toksik. Salah satunya adalah yang suka membela anaknya apapun kasusnya. Suka membela anaknya apapun kasusnya. Anak berantem di sekolah, saya nggak mau tahu. Pokoknya yang salah itu anak orang lain. Anak orang lain itu harus dihukum. Karena anak saya bonyok. Padahal ternyata anaknya yang ganggu duluan misalnya. Ya. Anaknya dihukum sama gurunya di sekolah. Siapa yang di sekolah yang disalahkan? Gurunya. Siapa yang dipenjarakan? Gurunya. Kita dulu jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita pulang setelah dihukum guru, kalau perlu orang tua tuh nggak tahu apapun keadaannya. Ya kan? Kita sembunyikan bahwa kita tadi dijewer sehingga kuping kita ini sudah merah. Bahwa hidung kita tadi ditarik oleh Pak Guru. Karena kita ribut di kelas. Lepas dari caranya benar atau salah. Kepala kita ini tadi agak benjol sedikit. Karena dulu guru kita melempar kita dengan penghapus kayu. Jari kita ini agak sedikit merah. Karena tadi diketuk dengan misar kayu. Kita pulang, diem-diem saja. Berusaha untuk orang tua tidak tahu. Karena biasanya dulu, kalau orang tua tahu semakin ditambah. Kalau orang tahu di zaman sekarang, anak dihukum oleh gurunya, besoknya orang tuanya datang ke sekolahnya, orang tuanya diadukan ke polisi, gurunya diadukan ke polisi, gurunya dipenjara. Ya. Saya tidak tahu apakah masih ada di zaman sekarang. Dulu saya kecil, waktu saya belum lulusan, sampai saya yang pun lulusan, sekolah kami, setiap akhir tahun perpisahan, itu isinya adalah air mata perpisahan.
Menangis karena berpisah dengan guru-guru. Kalau zaman sekarang saya tidak tahu. Mungkin anak merasa keluar dari penjara. Ya, anak merasa tidak ada lagi harganya sekolah dan guru-gurunya. Yang penting terima ijazah, mau pergi kuliah, atau saya mau lanjut ke SMP mana, SMA mana. Lepas dari dulu mungkin kalau ada acara perpisahan, ada pentas seninya, ada narinya, ada nyanyinya, ada ininya. Lepas dari itu semua. Tapi isinya adalah tangisan perpisahan. Menangis karena berpisah dengan guru. Kalau zaman sekarang, anak kehilangan hormat kepada gurunya. Karena salah satunya adalah orang tuanya jadi racunnya. Apapun anaknya dianggap benar. Ya. Padahal orang guru di sekolah itu tidak mungkin tidak. Biasanya secara umum pasti hanya memberikan hukuman hanya kepada yang bersalah saja. Atau tidak mungkin tiba-tiba ada hukuman tanpa ada kesalahan. Tidak mungkin. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada 26 poin. Mungkin tidak semua 26 poin ini adalah kita, tapi mungkin dari 26 ini 4 darinya adalah kita. Semoga kita bisa memperbaikinya. Supaya cara mendidik kita menciptakan anak-anak yang lebih baik untuk generasi di masa yang akan datang. 10-20 tahun lagi tidak lagi terulang sebagaimana yang mungkin orang tua dulu kita lakukan kepada kita. Maaf, supaya ganjil saya tambahin sekalian 27. Ya kan, supaya ganjil jadi 27. Tapi tidak ada hubungannya sama 27 Rajab, Isra Mi'raj, enggak ada hubungannya. Pokoknya 27. Ya. Yaitu orang tua otodidak. Orang tua otodidak. Yakni tidak pernah ikut kajian, tidak ada persiapan, tiba-tiba nikah, tiba-tiba hamil, tiba-tiba brojol, tiba-tiba punya anak. Dan mereka tidak pernah membaca, tidak pernah ikut kajian parenting, tidak pernah mau mendengarkan bagaimana cara pendidik anak. Di sekolah ada parenting, tidak mau ikut juga, sibuk dengan kerja. Ada pertemuan orang tua, tidak pernah hadir. Jadi betul-betul otodidak. Dia jadikan anaknya itu seperti kelinci percobaan. Tidak belajar jadi orang tua. Atau paling tidak mungkin dia berkaca dari bagaimana cara orang tuanya dulu kepada dia, itu yang dilakukannya kepada anaknya. Pertanyaan, Ustadz, saya seorang muslimah, ibu rumah tangga, bekerja di luar rumah untuk bantu keuangan keluarga. Suami pun kerja dekat dari rumah. Ana sangat sibuk sampai kadang jarang masak di rumah untuk keluarga. Tapi suami tidak protes. Bagaimana penilaian akhlak anak Ustadz? Saya juga tidak bisa menjawab dengan satu jawaban, ya ini begini, ini begitu. Kita harus tahu juga latar belakang dari kenapa istrinya bekerja. Bisa jadi misal, orang tua, mertua semua masih hidup. Dan orang tua, mertua semua bergantung kepada dia dan suaminya. Tidak bisa mengharapkan saudara-saudara yang lain, karena saudara-saudara lain itu tidak ada yang merasa punya orang tua. Semua sudah hidup di Jakarta, hidup di Bandung, masing-masing dengan kehidupan barunya, dengan anaknya, dengan istrinya, suaminya. Tidak ada kiriman bulanan untuk orang tuanya. Orang tuanya nggak pernah ditanya sehat apa tidak, makan apa, di rumah ada apa. Sehingga dia yang menjadi satu-satunya tumpuan mertua, orang tua, listrik, air, rumah, kontrakannya, semua yang nanggung dia. Terpaksa dia bekerja. Kalaupun memang demikian, terpaksa demikian, memang kondisi yang mengharuskan dia untuk itu, suami tidak protes, ya semoga tidak apa-apa. Tapi kasus yang lain bisa jadi suami berkecukupan, orang tua pensiunan PNS, orang tua punya uang masing-masing, tidak dikasih juga, orang tua sudah punya apa dari negara masih ada, karena dia PNS, rumah sudah rumah sendiri, kakak-kakak yang lain semua juga kaya-kaya, semuanya ngirim duit. Terus kalau ditanya, kamu kenapa harus bekerja? Ya, saya pengen aja daripada di rumah. Oh, saya nggak setuju. Ya, mendingan, kalaupun seandainya bekerja, paling tidak di ranah-ranah yang memang wanita dibutuhkan di situ. Seperti jadi guru. Coba kalau guru TK, laki-laki semua. Gimana? Guru TK, tapi yang ngajar laki-laki.
Kayak apa itu? Ya. Biasanya guru TK itu perempuan, karena perempuan lebih sabar, lebih bisa mengerti anak-anak. Ya, perawat. Bagaimana kalau tidak ada perawat perempuan? Semua perawat laki-laki. Lagi itu siapa yang ngurusin pasien perempuan? Apalagi pasien perempuannya mau mandi, mau ganti pampers, mau ganti pakaian dalam. Dibutuhkan perawat perempuan. Dokter obgyn harusnya perempuan, bukan laki-laki. Laki-laki itu harusnya jangan jadi dokter obgyn. Karena mau tidak mau nanti saat sesar, saat periksa, nanti yang dilihat kemaluannya lawan jenis. Atau dilihat oleh dokter lawan jenis. Maka di situ butuh dokter perempuan. Dokter gigi. Kalau bisa dokter gigi itu ada yang perempuan. Supaya nanti perempuan ya ketika diperiksa giginya tidak diperiksa oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Apalagi kan dokter gigi dengan pasiennya itu jaraknya dekat sekali. Itu tidak. Detail mata, alis, kumis, gigi, bibir itu kan semua kelihatan. Harusnya ada dokter gigi perempuan. Wallahu a'lam. Ini saya juga di pertanyaan juga tidak disebutkan dia bekerja apa. Kalau dia bilang saya kerjanya dokter, alhamdulillah.